Salam kasih karunia. Jumpa lagi bersama dengan GATE, Grace and Truth Encouragement. Anugerah dalam kebenaran yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Di sini kita akan membahas bahwa sesungguhnya yang sedang terjadi di dunia saat ini, yaitu adalah bahwa Yesus yang berperang melawan virus corona. Bukan manusia sedang melawan corona, tapi Yesus yang sedang berperang menggantikan kita untuk melawan COVID-19. Bagaimana bisa? Kita akan melihat dan kita akan membahasnya. Tapi sebelum itu, saya mendorong untuk segera subscribe dan like video ini, sehingga saudara bisa mengikuti video-video yang berikutnya yang bermanfaat buat kerohanian kita, buat tubuh kita dan jasmani kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Saudara, kita harus memahami bahwa hidup kita ini semua adalah tentang Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan, kenapa kita ada, di mana kita berada, dan apa yang telah terjadi pada kita, semuanya itu adalah karena Yesus Kristus. Karena Tuhan itu adalah sutradaranya kita. Dia yang pegang kendali, Dia yang bekerja di belakang layar dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, semua dalam hidup ini itu semuanya tentang Yesus Kristus. Siapa yang memulai rancangan penebusan untuk manusia ketika mereka berdosa? Tuhan. Siapa yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan? Tuhan. Siapa yang menyelamatkan manusia? Tuhan. Jadi semuanya ini adalah tentang Tuhan Yesus yang Maha Esa, yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana respon kita terhadap virus yang sedang menyerang dunia saat ini? Satu hal yang mesti kita pahami dan sadari adalah kita masih punya Tuhan yang pegang kendali. Namanya adalah Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Sekarang saya ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi di dalam Bible kita tentang yang dimana Firaun yang sedang memerintah pada saat dia tidak mengenal Yusuf. Nah, sekarang apa yang dilihat oleh dia? Terdapat di dalam Keluaran 1 ayat 8 yang berkata begini. Lalu berkuasalah seorang raja baru atas Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ia berkata kepada rakyatnya, lihatlah, rakyat Bani Israel itu terlalu banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita berlaku bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak. Supaya nanti apabila terjadi peperangan, mereka, yaitu adalah orang Israel, bersekutu dengan musuh kita, itu akan berperang melawan kita, dan kemudian kita pergi dari negeri ini. Saudara lihat di sini yang terjadi, bahwa munculnya lah seorang penguasa di Mesir yang tidak mengenal Yusuf sama sekali. Dan dia terheran-heran, loh, kenapa bisa? Bagaimana bisa orang Israel di negeri Mesir ini begitu amat sangat banyak sekali? Ini bahaya, karena mereka kuat dan mereka banyak. Nanti kalau mereka bersekutu dengan musuh, ini pasti akan berperang lawan kita dan kemudian kita pasti kalah. Lalu di sini Firaun berkata, kita harus berbuat sesuatu supaya bangsa Israel ini tidak semakin bertambah banyak. Supaya mereka tidak semakin tambah banyak. Garis bawahi kata supaya tidak semakin tambah banyak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Firaun adalah menempatkan seorang pengawas di Mesir untuk memaksa semua orang Israel bekerja untuk membangun kota, yaitu adalah Pitom dan Ramses. Nah, caranya mereka membangun disuruh kerja paksa. Apa yang dilakukan oleh Firaun terhadap bangsa Israel, yaitu adalah menindas orang-orang Israel, mempekerjakan mereka dengan kekerasan, membuat hidupnya jadi pahit, memberi pekerjaan yang berat, memperlakukan dengan kejam, dan membunuh setiap bayi yang lahir ketika itu laki-laki, tapi membiarkan yang bayi perempuan untuk hidup. Itulah yang dilakukan oleh Firaun terhadap bangsa Israel. Nah, semuanya itu adalah karena satu, mereka terlalu banyak, semakin tambah banyak. Nah, pertanyaan saya adalah seperti ini, apa salahnya kalau misalnya bangsa Israel jadi banyak? Apa salahnya kalau misal bangsa Israel menjadi kuat? Sehingga kan mereka tidak ada salah. Anda lihat bahwa 430 tahun bangsa Israel ditekan, ditindas, disuruh kerja paksa oleh Firaun.
Nah, kemudian mereka berseru kepada Tuhan Bapa Yahweh sehingga Tuhan mengutus Musa untuk bisa memimpin mereka keluar dari perbudakan itu. Tapi pertanyaan saya adalah, apa salahnya jikalau bangsa Israel menjadi banyak dan menjadi kuat? Salahnya di mana? Kenapa mereka bisa menjadi banyak? Karena satu, mereka hidup di dalam firman. Oh ya, bagaimana bisa? Firman yang mana? Ingat tidak? Pada Kejadian pasal 1 ayat 28, di sana berkata bahwa Elohim memberkati mereka. Elohim berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan di atas burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Firaun melihat di sini bahwa, loh, kok bangsa Israel semakin tambah banyak dan mereka semakin kuat-kuat? Kenapa mereka ditekankan? Padahal Tuhan telah berfirman kepada mereka dan memberkati bangsa Israel untuk bertambah banyak dan berkembang biak. Saudara bisa melihat di sini yang terjadi, perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka hidup di dalam firman-Nya itu sehingga mereka menjadi bertambah banyak dan menjadi kuat. Itu kan adalah hasil dari mereka yang hidup dalam firman. Ya, kemudian Firaun melihat, loh, kok tambah banyak? Tidak boleh. Saudara tahu sesungguhnya ini bukanlah bahwa orang Mesir melawan Israel. Ini bukan bangsa Mesir melawan bangsa Israel. Saudara tahu sesungguhnya bahwa ini yang dinyatakan yaitu adalah Firaun melawan siapa yang memberi perintah untuk mereka jadi tambah banyak? Tuhan. Berarti ini adalah peperangan antara Firaun melawan Tuhan. Mana bisa menang? Siapa yang menang sekarang? Apakah Tuhan yang Maha Esa ketika berperang melawan Firaun, penguasa kecil yang mencoba baru berkuasa, dan kemudian siapa yang menang melawan mereka semua? Saya yakin pasti Tuhan kita. Ini kan berarti adalah bahwa mereka hidup di dalam firman, hasilnya seperti apa yang dikatakan oleh firman. Orang tidak suka, berarti dia bukan melawan manusia, tapi dia melawan siapa yang memberi perintah. Sama seperti saya menjelaskannya seperti ini. Ayah saya menyuruh saya untuk beli nasi goreng. Ayo, pergi belikan nasi goreng. Siap, saya berangkat. Suatu saat di tengah jalan ada orang berkata, loh, kok beli nasi goreng? Jangan. Dia tidak suka kalau misal saya beli nasi goreng. Kemudian terjadi, dia menghambat saya, dia menghadang saya, dia merencanakan buruk terhadap saya. Saya memberitahu, apakah orang itu melawan saya? Tidak. Tapi orang itu melawan yang memberi saya perintah siapa? Ayah saya. Berarti orang itu melawan siapa? Ayah saya. Lihat, saya cuma menjalankan perintah. Saya cuma hidup di dalam firman-Nya saja. Saya ingin menyampaikan pada saudara begini. Jikalau ada orang yang jahatin saudara, ada orang yang nipu saudara, ada orang yang merencanakan buruk terhadap Anda, saya mau berkata, itu orang bukan melawan Anda, tapi itu orang melawan siapa? Tuhannya saudara. Karena kita hidup dalam firman, mungkin kita diangkat Tuhan, memiliki prestasi, mendapatkan promosi, dan kita diberkati. Tiba-tiba ada orang tidak suka sama kita. Saya berkata, orang itu bukan melawan kita, tapi orang itu melawan siapa? Tuhan, yang setelah memberikan kepada kita firman-Nya. Nah, sekarang di sini saya ingin mengenalkan saudara kepada satu orang yang pernah berkata, pada saat itu dia berkata gini bahwa, baik, saya terima hukuman ini, tapi sebagai penutup, lihatlah, apabila saya dizolimin, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan saya, akan membalas satu persatu dan mempermalukan satu persatu. Coba tebak siapa yang berkata seperti itu? Ya, Anda pasti bisa menebaknya orang itu siapa. Dan ternyata yang terjadi adalah satu persatu dipermalukan sama Tuhan. Satu ketangkap KPK, satu ketangkap karena ini, karena itu. Ada satu yang belum bisa balik ke Indonesia, masih ada di negara orang. Ada satu yang masih dalam penjara, yang ini sudah keluar. Saudara bisa melihat, berarti ketika satu orang ini berkarya di dalam Kristus Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Coba lihat, orang kalau dalam Tuhan, dia tidak akan mungkin hidup biasa-biasa. Dia pasti akan hidup luar biasa. Ada karya yang kelihatan, ada hasil magnificent yang dahsyat terjadi. Nah, ketika orang tidak suka, Anda pikir orang-orang itu melawan satu orang ini? Saya rasa tidak. Tapi orang-orang itu melawan siapa?
Dia yang memberi firman kepada orang ini. Mana bisa orang-orang itu melawan Tuhan yang Maha Esa? Sehingga satu persatu dipermalukan dengan caranya Tuhan sendiri dengan luar biasa. Nah sekarang di sini, apabila ada virus yang mencoba menakut-nakuti saudara, ada virus yang mencoba untuk mengintimidasi saudara, saya mau berkata virus itu bukan melawan saudara, bukan. Tapi virus itu melawan Tuhannya saudara. Karena Anda di dalam Yesus, dan Anda di dalam Yesus mendapatkan firman Tuhan, Anda hidup dalam firman Tuhan. Dan kalau ada yang macam-macam dengan saudara, itu berarti virus itu melawan Tuhan saudara. Hidup itu sederhana, hidup itu indah. Ya, Anda akan menemukan bahwa Tuhan yang Anda sembah, Yesus Kristus, itu indah dengan luar biasa. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Kalau ada suami jahatin istrinya, saya berkata suami itu bukan melawan istri, tapi suami itu melawan Tuhannya istri itu. Kalau ada istri jahatin suaminya, saya berkata istri itu bukan melawan suami, tapi istri itu melawan Tuhannya suami. Oleh sebab itu kita ini hidup tidak sendiri. Ada Tuhan yang berperang menggantikan kita. Terus kita harus seperti apa? Sadar posisi kita di dalam Kristus. Sadar bagaimana keadaan kita di dalam Kristus. Kita pasti damai karena ada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menyertai, melindungi, dan menjagai kita. Terimalah damai sejahtera. Dan kalau ada yang berani macam-macam dengan saudara, saya berkata, kita tidak usah membalas. Biarkan sendiri Tuhan sendiri yang turun tangan. Karena mereka bukan melawan kita, tapi mereka melawan Tuhannya kita. Bukti telah nyata. Dan saya percaya anugerah Tuhan dinyatakan. Baik, inilah tadi tentang apa yang telah kita bahas, bahwa perperangan ini bukan milik kita. Kalau ada orang berani macam-macam, ada virus berani macam-macam, dia tidak melawan kita, tapi melawan Tuhannya kita. Karena kita hidup bukan dari diri kita sendiri, tapi karena Tuhan yang mendampingi kita. Saya mendorong, silakan berikan pengalaman pribadi saudara tentang bagaimana Tuhan telah menolong saudara. Ya, saya rasa banyak kesaksian dalam kehidupan Anda. Silakan tulis dalam komen di bawah ini, ceritakan sehingga pengalaman bersama dengan Tuhan itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain yang telah membacanya. Saudara dalam Kristus pasti alami kemenangan yang gilang gemilang. Silakan subscribe, jangan lupa like dan share, dan saya percaya anugerah Tuhan semakin dinyatakan dengan luar biasa. Welcome to the gate, Grace and Truth Encouragement.